Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Julia Wulandari dengan NIM 23051070369 dari kelas PAIK. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Nah, berikut manfaat media dan sumber belajar. Yang pertama itu untuk meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pembelajaran dengan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Dan yang ketiga, menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas. Lalu yang keempat, memperkaya pengalaman belajar. Media pembelajaran dan sumber belajar yang berbeda dapat membantu siswa memperkaya pengalaman belajar mereka. Dan kelima, meningkatkan keterampilan teknologi. Penggunaan media di pembelajaran dan sumber belajar yang memanfaatkan teknologi dapat membantu siswa meningkatkan keterampilan teknologi mereka. Lalu yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas waktu. Dalam beberapa kasus, penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa dan guru menghemat waktu dalam mengajar dan belajar. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat media pembelajaran. Nah, manfaatnya yang pertama mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Materi pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi yang diajarkan dengan lebih mudah karena dapat disajikan dalam bentuk visual atau audio yang lebih menarik. Lalu yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk berpikir kreatif dan mengeksplorasi ide-ide baru dalam belajar. Dan yang ketiga, mempercepat waktu belajar. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk mempercepat waktu belajar karena dengan menggunakan media pembelajaran, siswa dapat memperoleh informasi secara cepat dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan daya ingat siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa untuk meningkatkan daya ingat mereka terhadap materi yang dipelajari. Lalu, selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Dibagi menjadi 4, yang pertama media cetak, media pembelajaran yang berbentuk kertas atau buku. Dan yang kedua, media audio, media pembelajaran yang berbentuk suara seperti rekaman atau podcast. Dan yang ketiga, media visual, media pembelajaran yang berbentuk gambar atau video. Dan yang terakhir itu media elektronik, media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti komputer, internet, dan sumber belajar lainnya. Selanjutnya ada karakteristik media pembelajaran. Yang pertama itu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi yang dipelajari dan dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mudah. Dan yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi siswa. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan kondisi siswa, termasuk tingkat kemampuan dan belajar siswa. Dan yang keempat itu kemudahan penggunaan. Media pembelajaran yang dipilih harus mudah digunakan dan tidak memakan waktu yang lebih lama untuk dipelajari. Dan yang kelima, biayanya. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.